Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asih Kurniawati dengan NPM C0C0210008. Di sini saya akan membahas sedikit tentang adjusting the account atau penyesuaian beberapa akun. Asumsi dalam keuangan yaitu ada asumsi periodisitas. Nah, asumsi periodisitas ini adalah asumsi dasar pelaporan keuangan di mana perusahaan dapat membagi laporan keuangannya menjadi beberapa periode waktu. Sehingga dikenal laporan keuangan bulanan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan tahunan. Jika perusahaan tersebut menyusun laporan keuangan setiap bulan, maka beban-beban yang dilaporkan adalah beban yang dibayarkan dan ditanggung untuk 1 bulan tersebut. Dan laba yang diperoleh atau rugi yang dialami merupakan laba atau rugi selama bulan tersebut. Sedangkan jika perusahaan menyusun hanya laporan keuangan tahunan, maka laporan laba rugi yang disusun perusahaan tersebut melaporkan pendapatan yang diperoleh perusahaan selama 1 tahun tersebut. Dan beban-beban yang dilaporkan adalah beban yang dibayarkan dan ditanggung untuk 1 tahun tersebut, dan laba yang diperoleh atau rugi yang dialami merupakan laba atau rugi selama 1 tahun tersebut. Apa sih pengaruh asumsi periodisitas terhadap jurnal penyesuaian yang dibuat perusahaan? Nah, kita akan membahasnya. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap beberapa akun pada setiap akhir bulan. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan tahunan, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap beberapa akun hanya pada akhir tahun tersebut saja. Nah, sekarang kita akan membahas asumsi akrual. Apa sih asumsi akrual itu? Nah, asumsi akrual adalah asumsi dasar pelaporan keuangan yang berkaitan dengan dasar pencatatan transaksi, yaitu transaksi akan dicatat ketika transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan perusahaan. Contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2020, perusahaan sudah menyelesaikan jasa fotokopi senilai $500 dan tagihan sudah dikirim ke pelanggan. Namun, pelanggan belum membayar dan baru akan membayar 1 minggu lagi. Jadi, pada 1 Oktober 2020, ini telah terjadi transaksi, yaitu perusahaan kita telah menyelesaikan jasa dan mengirim tagihan serta pelanggan berjanji akan membayar minggu depan. Maka, transaksi akan dicatat meskipun pada tanggal 1 Oktober 2020 ini tidak ada uang yang diterima perusahaan, karena yang menjadi dasar adalah transaksi sudah diterima. Lawan dari asumsi akrual adalah asumsi cash atau cash basis. Asumsi cash adalah dasar pencatatan transaksi di mana transaksi baru akan dicatat ketika pada saat itu ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan perusahaan. Asumsi dasar akrual ini mempengaruhi prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition dan prinsip pengakuan beban atau expense recognition. Sehingga prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan itu diakui perusahaan ketika jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau belum. Sedangkan prinsip pengakuan beban menyatakan bahwa perusahaan akan mengakui adanya beban ketika sudah merasakan manfaat dari suatu aset atau manfaat dari karyawan yang sudah bekerja tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang dibayar atau tidak.
Contohnya, pada tanggal 30 September 2020, terdapat gaji karyawan untuk 2 minggu terakhir bulan September 2020 sebesar $800 yang belum dibayarkan sampai tanggal 30 September 2020 dan baru akan dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2020. Maka, pada tanggal 30 September 2020, perusahaan akan membuat penyesuaian untuk mengakui adanya beban gaji sebesar $800 karena manfaat dari tenaga karyawan sudah kita rasakan untuk 2 minggu terakhir bulan September, meskipun pada saat itu tidak ada uang yang dibayarkan. Tetapi beban gaji harus diakui karena yang menjadi dasar pengakuan beban adalah apakah manfaat sudah kita rasakan atau belum. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dibuatnya jurnal. Apa sih tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian? Yang pertama, untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban sudah dipatuhi. Artinya, kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka pelanggaran terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Yang kedua, agar saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan sudah mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ada 2 jenis akun yang akan disesuaikan. Yang pertama, akun deferral atau ditangguhkan. Ditangguhkan pengakuannya sebagai beban atau pendapatan dan akan diakui sebagai pendapatan atau sebagai beban pada jurnal penyesuaian jika sudah mematuhi prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Yang kedua, akun deferral ini terbagi 2 jenis, yaitu yang pertama, prepaid expense atau beban dibayar di muka merupakan perusahaan sudah membayar sebelum manfaatnya dirasakan oleh perusahaan. Sehingga pada saat terjadi transaksi, pembayaran belum boleh diakui sebagai beban. Nah, kemudian ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka adalah perusahaan sudah menerima uang atas jasa yang belum dia berikan kepada pelanggan, sehingga belum boleh diakui sebagai pendapatan jasa. Nah, kemudian ada akun akrual, terbagi 2 jenis. Ada accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi karena jasa sudah diberikan, tetapi sampai tanggal pelaporan belum diakui karena uangnya belum diterima, sehingga harus dibuat penyesuaian untuk mengakui pendapatan tersebut. Kemudian, accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Beban yang sudah terjadi karena manfaat sudah dirasakan, tetapi sampai tanggal pelaporan belum diakui karena uangnya belum dibayarkan, sehingga harus dibuat penyesuaian untuk mengakui beban tersebut. Nah, laporan keuangan menurut PSAK nomor 1, penyajian laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position, yaitu laporan keuangan yang menginformasikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu, yang berisikan informasi tentang laba atau rugi periode berjalan. Yang ketiga, ada laporan perubahan ekuitas
laporan keuangan yang memberikan informasi tentang ekuitas perusahaan pada awal periode, perubahan ekuitas selama periode tersebut, dan posisi ekuitas pada akhir periode. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas ini adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dari 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan untuk satu periode tertentu. Kemudian yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berisikan informasi tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan penjelasan untuk setiap akun yang ada pada laporan keuangan. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang adjusting the account.